Ya ini banjir simpati setelah blak-blakan sebut baru bisa makan apel setelah bekerja di Malaysia. Aku tuh kalau di kampung kan jarang makan daging, makan ayam. Kalau 1 tahun itu boleh dihitung lah berapa kali makan 1 tahun itu daging ayam. Kacang panjang kita makan kacang panjang aja. Kalau musim sayur buncis kita makan sayur buncis saja. Kalau siang kita mau makan apa aja kita bisa makan. Ayam, daging kita makan setiap hari. Beli HP, beli telepon, apa yang kita mau, makan buah-buahan sampai puas-puas. Di Malaysia ada cerita kawan-kawan yang pulang dari Malaysia itu kan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video pengakuan jujur seorang TKI, namun ini sangat pilu sekali ya, geng. Ya, kenapa demikian, geng? TKI ataupun pekerja Indonesia ini baru bisa makan apel utuh itu saat bekerja di Malaysia. Dan ada juga pengakuan jujur daripada seorang TKI, geng. Bisa makan daging, bisa makan enak tiap harinya saat bekerja di Malaysia. Wah, bisa merubah hidup mereka sedemikian rupa ya, geng. Ya, Ikinya salut sekali kepada mereka, kejujuran mereka. Ya, geng, tahu sendiri daging di Indonesia berapa dan buah apple di Indonesia berapa satu bijinya. Biasanya, geng, ya, kalau kalau dulu juga kayak gitu, Ikinya sebelum kerja Malaysia juga kayak gitu, geng, ya. Intinya kalau mau makan apple tuh memang dibagi-bagi, geng. Kadang satu apple itu dibagi 4. Nah, sama juga yang dirasakan oleh pemuda ini, geng. Sampai masuk Tribun TV Nasional Indonesia. Wah, kira-kira seperti apa sih videonya? Jom kita lihat pengakuan jujur daripada seorang warga Indonesia ini, geng. Namun sebelum itu jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answer-nya. Apapun benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ya ini banjir simpati setelah blak-blakan sebut baru bisa makan apel setelah bekerja di Malaysia. Halo Indonesia, Malaysia, korang tahu tak? Kalau kita pergi Malaysia ataupun kita kerja di Malaysia, semua makanan kita boleh makan, buah-buahan terutama. Tak dapat dipungkiri, setiap orang tentunya ingin memiliki kehidupan yang layak dan berkecukupan. Maka dari itu, tak jarang orang-orang memilih untuk pergi merantau demi mencukupi kebutuhannya. Sama halnya dengan pria asal Medan, Indonesia ini yang berusaha mencari uang dengan bekerja ke Malaysia. Melansir dari Lobak Merah, Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022, pria yang diketahui bernama Roy Amor membagikan kisahnya lewat TikTok, sambil menikmati sebiji apel. Hal yang menjadi sorotan adalah saat pria itu menceritakan soal kehidupannya selama di Indonesia yang kesulitan membeli makanan apapun. Sebagaimana yang kita tahu, mata uang Malaysia memang nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia. Roy berkata, kalau di Malaysia dia bisa makan macam-macam, tapi di kampung halamannya agak terbatas. Dia mencontohkan apel yang sedang dia makan, sangat menyayat hati ketika dia menjelaskan saat dia di Indonesia, dia tidak pernah membeli apel. Jika ibunya membawanya pulang sebuah apel, maka akan dipotong kecil-kecil untuk dibagikan kepada keluarga. Pilunya lagi, Roy bercerita jika di tempat tinggalnya, ia akan memakan apel yang telah dipotong menjadi 4-6 bagian. Saat bekerja di Malaysia lah, ia baru bisa makan satu apel utuh. Dalam video tersebut tampak Roy sangat menikmati buah tersebut. Dalam waktu 2 hari, video ini sudah mendapat total 214k views. Rata-rata netizen berkomentar kalau dirinya sampai menitikkan air mata karena mendengar cerita pemuda ini. Tetapi, banyak juga dari mereka yang turut memberikan doa baik. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kenapa? Semoga tetap sehat semuanya dan murah rezeki dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb.
Dulu aku tuh kalau di kampung kan jarang makan daging, makan ayam. Kalau 1 tahun itu boleh dihitung lah berapa kali makan 1 tahun itu daging ayam. Mungkin kalau ada orang kenduri kawinan atau ada orang kenduri inilah kan, ataupun ada acara ataupun lebaran maulid, barulah kita makan daging daging ayam. Kalau ada orang kenduri pun, kenduri kawinan ke apa, kalau makan daging itu contoh lah, saya 2 orang pergi rumah yang buat kendurian apa, itu pun dikasih 2 ketul sama yang sendok daging. Dia sendok di apa itu, atau di panci ke kuali itu kan, dia sendok daging tuh dapat 5, dia kasih jatuh 5 jam biar ngam-ngam 2 kan, saya 2 orang taruhkan 2 orang, 1 orang 1 biji daging. Itulah kalau itu. Soalnya ini kan kita di kampung itu pun nggak ada nggak ada pekerjaan tetap, jadi penghasilan tetap itu nggak ada. Jadi kita mau makan enak pun seperti daging apapun kita pikir-pikir dulu kan. Apalagi sekarang kan listrik api ini kan, sekarang sana pakai pulsa, kalau sini top up. Banyak penghabisan setiap itu, 1 minggu 1 kali kadang top up pulsa, isi pulsa top up listrik itu. Belum wifi lagi, kita pakai wifi rata-rata sana di sana, belum isi pulsa wifi itu top up itu wifi. Jadi penghasilan pun nggak tetap kan, pekerjaan pun nggak tetap, penghasilan pun nggak tetap. Jadi kita mau pikir-pikir lah, mau makan enak-enak dulu. Kalau musim kacang panjang kita makan kacang panjang aja. Kalau musim sayur buncis kita makan sayur buncis saja itu. Tapi tetap enak lah kalau di kampung. Itu pas tuh kita dengar kawan pulang dari Malaysia dulu kan, waktu masih sekolah. Kalau di Malaysia kita mau makan apa aja kita bisa makan, ayam, daging kita makan setiap hari. Beli HP, beli telepon, apa yang kita mau, makan buah-buahan sampai puas-puas. Di Malaysia dia cerita, kawan-kawan yang pulang dari Malaysia itu kan, yang pulang merantau dari Malaysia itu cerita seperti itu. Jadi kita seronok dengar kita mau pergi Malaysia. Baru kelas berapa, baru kelas 3 SMK lah, SMA di kampung itu. Kalau di sini SPM kan udah mau berhenti, mau pergi Malaysia, tapi belum cukup umur. Pas tunggu berapa tahun lagi baru cukup umur, pas itu pergi merantau Malaysia. Pas itu pergi saya sampai Malaysia itu 2009 itu, waktu itulah musim durian. Pas itu saya belum bisa makan durian, baunya itu kan, kalau di kampung kan belum pernah makan durian dulu. Pas itu saya dijadikan durian, saya makan satu biji durian musang king, nggak, durian 24 nggak bisa makan, rasa pahit, baunya itu. Lama 1 minggu di Malaysia bisa makan durian. Pas itu lama-lama udah biasa makan durian. Pas itu aku jaga kebun durian, di situ saya sampai puas-puas lah, sampai muntah makan musang king. Kan di kampung kan nggak ada durian di tempat saya itu. Mau makan durian kampung aja, dapat makan durian kampung aja udah bersyukur itu di kampung. Jadi kita puas-puas makan durian musang king apa, makan daging, masak daging setiap hari, masak ayam, masak apa, ikan apa yang kita mau kan. Mau ikan gabus, ikan keli tinggal kita mancing. Mau ikan besar-besar, ikan manila, kipar itu kan di kolam kita mancing di tempat kita punya bos. Jadi puas-puas lah kita makan apa yang kita belum bisa apa di kampung dulu, kita semua bisa. Di Malaysia kan sudah ada kerja tetap kan, setiap bulan pun bisa terima gaji, nanti pertengahan bulan pun kita bisa minjam, seperti itulah kan. Jadi seronok lah jadi merantau ya. Setiap kita dengar kawan pulang merantau dari Malaysia itu cerita ini kan, di Malaysia seronok, apa yang kita mau beli ini, makan ini, kita semua bisa. Jadi itulah pengen terus ke Malaysia kerja di Malaysia, merantau. Tapi alhamdulillah lah
ada hasilnya kan. Banyak pengalaman di Malaysia, kerja kilang, kerja kerja di mall, kerja di security, kerja di sawit, kerja di welding, semua kan udah ada pengalaman lah. Dah ini di Malaysia kan dah banyak tempat kan kerja di Malaysia, jadi pengalaman banyak lah kan merantau ini. Jadi seronok lah, banyak dapat kawan-kawan baik, bos baik apa kan. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Pengakuan jujur itu penting ya geng ya, karena itu adalah fakta yang sebenarnya. Pemuda ini ataupun TKI ini mengatakannya sejujur-jujurnya. Saat tiba ke Malaysia ataupun setelah bekerja di Malaysia, dia bisa memakan enak, makan apple, makan daging dan daging ayam dan lainnya yang apa dia mau. Tidak seperti dia saat masih di Indonesia, kesusahan makan sayuran terus dan ini terus. Ya, geng, maklumkan saja, geng ya. Negara kita bukan seperti negara yang berkembang, bukan seperti negara maju yang sejahtera rakyatnya gitu ya. Negara kita juga negara berkembang, namun berkembangnya sangat lambat. Seperti kalau kita lomba itu, kalau Indonesia ini kura-kura, kalau Malaysia ini apa ya, geng ya? Ibarat kata Malaysia ini adalah kuda, ya lah jauh banget, geng. Yaitu untuk berlomba jalan. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.